Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memasuki ibadah atau kebaktian Jumat Agung pada pagi hari ini. Hari ini kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Untuk itu Bapak Ibu diundang bangkit berdiri, dan kita akan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Yesus Kristus Tuhan sebagai penebus kita. Kita akan menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat 169 ayat 1, 2, dan 3. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam Kristus Yesus. Nas pembimbing kebaktian Jumat Agung terambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 21 yang berkata, "Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum."
yang tersalib Putra Allah, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, Engkaulah firman Allah yang kekal. Oh, Kristus yang tersalib, Engkau bersemayam di tempat maha tinggi, bertahta di bait suci Allah. Nyala api kasih-Mu hingga ke bumi. Oh, Kristus yang tersalib, Engkaulah tempat bagi keadilan dan cinta, penuh dengan kebaikan sumber dari kesetiaan. Kristus anak domba Allah, Kristus penebus dosa kami, Kristus juru selamat dunia, mari mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Inilah pengakuan kami, umat yang berdosa. Kami yang seharusnya menerima hukuman atas dosa kami, namun diselamatkan oleh kasih-Mu. Pengorbanan-Mu di atas salib telah Tuhan lakukan, karya keselamatan telah digenapi. Tapi kami umat-Mu belum sepenuhnya hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Ampuni kami yang sering menyia-nyiakan anugerah Tuhan ketika kami hidup menuruti hawa nafsu dan pikiran kami yang jahat. Terimalah pengakuan kami ini, ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Bagi kita yang dengan penuh kejujuran dan ketulusan merendahkan diri dan hati di hadapan Allah, maka sekarang dengarlah firman Tuhan yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikianlah berita anugerah dari Allah, maka hiduplah dalam pertobatan sejati dan nyatakanlah kasih bagi sesama. Mari bersama kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa di surga, Allah yang memelihara kehidupan ini, Allah yang mengasihi kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang terus membentuk kami untuk semakin takut akan Engkau dan hidup menjadi berkat. Biarlah selalu kami alami kasih-Mu, kehendak-Mu di setiap kami merenungkan firman Tuhan yang sebentar kami hendak lakukan bersama-sama. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam menghayati firman-Mu serta melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita buka kitab suci kita, Yohanes pasal 19 ayat 19 sampai 24. Dikatakan begini. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, Aku adalah Raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetaplah tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hidupnya. Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada Kamis Putih yang lalu, kita mendengar Yesus memberikan teladan kasih dan kerendahan hati untuk para muridnya. Dan sekarang kita akan tahu kenapa hal itu dia lakukan. Pada Jumat Agung ini, kita tahu adalah peristiwa kematian Yesus di salib. Tetapi rangkaian sebelum pada kematian di salib, setelah pertemuan terakhir Yesus bersama dengan para muridnya, ada yang terjadi, yaitu
Setelah Yesus berdoa, dia ditangkap oleh prajurit-prajurit bait Allah dan dibawa untuk diadili. Para murid Yesus akhirnya melihat langsung dan mengalami bagaimana dunia mereka tinggal, kondisi situasi saat itu ternyata memiliki sifat yang sadis dalam memperlakukan sesamanya demi sebuah ambisi dan arogansi diri. Ketika melihat Yesus ditangkap dan seolah seperti penjahat, prajurit datang dengan pentungan dan senjata tajam, dan para murid ketakutan, bahkan disebut melarikan diri, dan dipaksa Yesus untuk diadili. Bahkan beberapa murid yang mengikuti dari jauh melihat Yesus disesat, dianiaya. Meminjam istilah filsuf Thomas Hobbes, homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi sesamanya. Tidak segan-segan mencakar, memakan, dan membunuh. Itu yang bisa dirasakan oleh para murid melihat orang-orang di sekitar Yesus yang menangkap, bahkan menganiaya. Mari kita bisa merasakan suasana para murid dan terkhusus Bunda Maria. Bunda Maria melihat anaknya diperlakukan demikian. Para muridnya yang baru saja diberitahu pada hari Kamis malam, ini guru dan Tuhan mereka, diperlakukan semena-mena. Apa perasaan mereka melihat itu semua? Saudara, apakah mereka marah? Apakah mereka menjadi kecewa? Atau histeris? Atau merasa direndahkan? Yang mereka tahu justru banyak orang telah mengikuti Yesus, mengeluk-elukkan Yesus saat masuk ke kota Yerusalem. Tapi mereka menyaksikan rangkaian demi rangkaian tekanan, ketidakadilan, bahkan penganiayaan terhadap Yesus. Bencikah mereka kepada orang-orang itu? Bunda Maria dan para muridnya, dendamkah mereka? Dan apakah akan membalas semua itu? Di depan mata mereka melihat Yesus diperlakukan demikian tanpa bisa membalas, dan para murid berbuat lebih. Saudara, Bapak Ibu, pada titik pengalaman seperti itu, tentu kalau kita bisa merasakan yang sama, ada banyak reaksi yang kita bisa lakukan. Bahkan kalaupun kita mengambil sebuah sikap, kita punya alasan sendiri untuk melakukannya. Khususnya ketika kita mengatakan dan memilih untuk membalas, melawan dengan segala daya upaya kita kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, mengecewakan kita, merendahkan kita. Bahkan seringkali Bapak Ibu Saudara, itu bisa dilakukan turun-temurun sebagai bentuk perlawanan ataupun dendam. Karena dunia tahu istilah mata ganti mata, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Terlebih kalau kita selidiki Bapak Ibu Saudara, ternyata memang kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu, dan khususnya kelompok-kelompok imam-imam kepala atau kelompok orang yang mengaku sebagai pemimpin agama waktu itu, ternyata semua itu telah direncanakan.
Dan di balik semua itu, nanti kita akan melihat ada sebuah kedengkian terkhusus dari pihak imam-imam kepala Yahudi terhadap Yesus. Dengki yang dalam bahasa Indonesia KBBI adalah perasaan marah atau benci atau tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Dalam hal ini imam-imam kepala Yahudi iri kepada Yesus. Dalam bacaan kita, mari kita akan lebih jauh melihat situasi kondisi yang terjadi di saat Yesus disalib. Yaitu yang pertama adalah pada Pilatus. Pilatus telah menulis tulisan di salib, Yesus Kristus Raja orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, apa yang ditulis biasanya dalam sebuah tulisan di salib itu menekankan sebuah tuduhan, dakwaan, alasan kenapa seorang itu disalib sedemikian rupa. Tetapi ketika Pilatus menulis Yesus Kristus Raja orang Yahudi, ada yang protes, yaitu imam-imam kepala Yahudi. Bagi mereka itu bukan sebuah tuduhan, dan tidak memperjelas kenapa Yesus disalib. Justru akhirnya imam-imam kepala meminta ganti tulisan itu. Tetapi tulis, aku adalah raja orang Yahudi. Lebih kepada kata aku. Itu cukup jelas menjadi sebuah dakwaan. Berarti kalau itu dibuat, aku adalah raja orang Yahudi, semua orang yang melihat Yesus yang tersalib itu dengan tulisan dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani, semua orang bisa membacanya, maka bisa memaklumi dan bahkan bisa menyumpahi Yesus, mengolok-olok jasad Yesus, karena memang pantas dia disalib dengan niat awal untuk memberontak kerajaan yang sah, raja Yahudi yang ada saat itu. Seolah Yesus ingin merebut kekuasaan raja Yahudi, dan karena itu dia ditangkap dan dibunuh. Ternyata memang imam-imam kepala Yahudi yang memang sejak awal dengki dengan Yesus, mengejar target bukan hanya menangkap lalu membunuh Yesus, tetapi memperlakukan Yesus secara buruk, mengolok-olok Yesus, bahkan sampai kematian dan jasadnya lewat banyak orang yang membaca sebuah tulisan sebagai dakwaan, seolah ingin memuaskan kedengkiannya, iri hati yang amat sangat terhadap Yesus, melampiaskan dendamnya sampai titik darah penghabisan istilahnya. Maka begitu ingin imam-imam kepala memaksa Pilatus untuk merubah tulisan itu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, Pilatus menolaknya. Dia tidak mengizinkan dirubah. Biarlah apa yang tertulis demikian adanya. Di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi oleh Pilatus? Bukankah dia yang mencuci tangannya seolah tidak bertanggung jawab terhadap kematian Yesus disalib? Bukankah dia tidak berdaya dengan desakan massa untuk menyalibkan Yesus? Saya mau mencoba memahami situasi waktu itu, walaupun
amat terbatas kalau sepertinya Pilatus mengalami satu perenungan pribadi. Ketika kita tahu memang Bapak Ibu Saudara apa yang dialami oleh Pilatus, dia sudah mengecek kalau Yesus itu memang tidak bersalah dan tidak punya alasan tepat untuk dihukum mati salib. Terlebih pada Matius pasal 27 ayat 19, istrinya memberitahu mimpi buruknya agar Pilatus suaminya jangan berurusan dengan orang itu. Pilatus sudah punya jawaban untuk apa yang dia mau lakukan terhadap Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam Markus 15 ayat 15 disebutkan Pilatus tidak berdaya. Dia lebih memilih memuaskan hati orang banyak. Dia nggak bisa lari dari kenyataan memuaskan hati orang banyak. Di sini Bapak Ibu Saudara, perenungan yang bisa dialami oleh Pilatus dari hari Kamis dalam ia mencoba memahami kondisi yang ada hari Jumat dan saat eksekusi penyaliban Yesus, bahkan sampai di mana dia harus menulis sebuah tulisan di salib Yesus. Maka yang tertulis adalah Yesus Kristus, Raja orang Yahudi. Apa yang kita bisa lihat di situ Bapak Ibu Saudara? Bahwa ternyata apa yang ditulis oleh Pilatus memang bukan sebuah dakwaan atas alasan Yesus disalib. Tetapi di sini kita melihat ada satu karya Allah, di mana apa yang tertulis itu mempertegas sebuah pernyataan memang Yesus adalah seorang raja. Dia raja yang berkuasa atas manusia, atas kehidupan ini. Setelah sosok Pilatus dan imam-imam kepala Yahudi, dalam bacaan kita menemukan ada penjaga atau prajurit-prajurit yang telah menyalibkan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, prajurit-prajurit ini setelah menyalibkan Yesus, mereka memperebutkan pakaian dan jubah Yesus. Sebuah tindakan yang saya nggak tahu apakah itu dibenarkan. Justru ketika korban masih ada di situ, Yesus masih disalib di situ, di bawah prajurit-prajurit terlihat sibuk mau mengambil apa yang Yesus punyai, pakaian dan jubah. Walaupun hanya pakaian dan jubah, tetapi terlihat apa yang mereka lakukan itu seolah ingin menguasai, memiliki yang bukan haknya. Bahkan disebut sesuai dengan nubuatan, jubahnya sampai diundi siapa yang bisa mendapatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realita yang terjadi di sekitar salib Yesus, yang para murid juga menyaksikan, bahkan Maria dan perempuan-perempuan lain yang menyertai, sungguh membuka mata kita betapa orang-orang di sekitarnya sangat-sangat memprihatinkan, yang berlomba-lomba memperjuangkan keuntungan untuk diri sendiri, kesenangan untuk diri sendiri, bahkan juga menjaga pengaruh wibawa dan jabatan mereka dengan cara yang tidak pantas dilakukan. Di sini apa yang mereka lakukan menutup mata hati mereka terhadap nilai kemanusiaan, khususnya firman Tuhan dalam Taurat tentang mengasihi sesama. Mereka bukan memperjuangkan
menyenangkan bagaimana mengasihi, memahami kondisi yang ada. Tapi kita perhatikan, mereka justru mengorbankan Yesus. Bahkan membunuh. Dan tidak sampai di situ. Ada yang mencuri, merampas dengan kerakusannya untuk mengambil yang bukan hak. Ini membuat orang yang menyaksikan bisa marah, Bapak Ibu Saudara. Yang awal tadi disebutkan emosi, mereka merasakan sangat tidak nyaman, para muridnya dan juga perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, yang diperbuat terhadap guru mereka, Tuhan mereka, anak mereka. Mereka tidak bisa berbuat banyak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mendengar pada Kamis Putih, Yesus mengingatkan sebuah keteladanan kasih dalam membasuh kaki para murid, seolah mereka dibatasi geraknya untuk lebih jauh emosional dengan amarah kemanusiaan, kedagingan yang mereka tahu boleh saja mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau mendendam amat sangat. Kasihilah. Secara duniawi ini nggak masuk akal, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak puas, tetapi itu yang terjadi. Para muridnya kemudian teringat dengan apa yang Tuhan lakukan. Membasuh kaki yang kotor, mengasihi termasuk orang yang telah menjahati, orang yang telah merendahkan, dan bahkan yang membunuh seorang yang kita kasihi. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini sejatinya memang seolah ajaran Yesus, teladan Yesus mematikan kedagingan manusia. Tetapi kenapa itu harus Yesus katakan dan murid-muridnya harus bisa memahami lebih jauh? Karena pada akhirnya kita tahu, Bapak Ibu Saudara, ketika para murid melihat Yesus yang tergantung di salib pada Jumat Agung, melihat darah yang menetes, bahkan kondisi yang sangat memprihatinkan secara fisik pada Yesus, saya bisa mau mengajak kita merasakan sebuah kehidupan Yesus sebelum kematian di salib, yang bisa menjadi sebuah perenungan juga bagi para muridnya dan Maria dan perempuan-perempuan lain yang mengikuti Yesus sejak awal. Melihat kehidupan Yesus, karya Yesus sangat berbeda dengan apa yang mereka saksikan detik-detik terakhir Yesus disalib. Kekejaman, sadis, saling menerkam, membunuh, menghancurkan, mencuri, yang dibuat oleh orang-orang yang dengan bangga atas nama agama ini. Yesus justru telah hidup menebarkan sikap kasih, mengampuni, membimbing orang mengenal Allah, mengajak orang untuk boleh memandang pengharapan kepada Allah, memberikan kebahagiaan di dalam Allah, dan hidup di dalam penerimaan sesama apa adanya. Ini sangat-sangat mungkin membuat dunia melihat sesuatu yang baru. Begitupun juga para muridnya atas kehidupan Yesus yang berbeda dengan dunia lakukan. Cinta kasih itu begitu kuat dalam kehidupan Yesus. Bahkan kalau kita juga baca dalam Alkitab, ketika disalib, ketika orang banyak mengolok-olok dia, merendahkan dia, apa yang dikatakan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka. Yesus memberikan pengampunan. Dunia gak bisa buat ini untuk orang yang telah menyakiti, menghancurkan sebuah kehidupannya. Yesus telah dihancurkan, disakiti, dihina, direndahkan amat sangat, dipermalukan.
Tapi dari ucapan terakhir di salib, dia mengatakan sebuah pengampunan. Kalau bukan karena cinta kasih, tidak mungkin dia mengucapkan kalimat itu. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini juga bisa seolah mempermalukan dunia dengan segala kesombongannya, keegoisannya, kearogansiannya, yang seolah, dan kita tahu dari awal, kalimat manusia menjadi serigala bagi sesamanya, yang hanya memecahkan, menghancurkan, membunuh, mengoyak kemanusiaan. Yesus justru memberikan sebuah kehidupan yang baru, kesempatan yang baru. Ampunilah mereka. Sungguh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketegasan, ketegaran Yesus pada firman Allah Bapa yang dia miliki, kasih yang dia hadirkan dan perjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang patut kita renungkan pada Jumat Agung ini, Bapak Ibu Saudara. Memang Yesus prihatin dengan kondisi yang ada pada umat beragama saat itu. Mereka membaca kitab suci, mereka mendengarkan ajaran Taurat, mereka membuat aktivitas atau ritual keagamaan, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan cinta kasih Allah. Yesus sedih memang, tetapi justru disinilah dan untuk itulah Yesus hadir di dunia pada waktu itu. Yesus berbuat sesuatu, melakukan perubahan, memulihkan kehidupan manusia dan umat Allah untuk semakin mengenal Allah yang benar dan ajaran yang tepat. Jumat Agung memang menjadi akhir hidup Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ini seolah menjadi sebuah resiko perjuangan Yesus. Di tengah orang-orang yang gak suka, iri hati itu, mematikan tubuh Yesus, menghina, mencela, merendahkan sehabis-habisnya orang-orang yang mengaku beragama itu. Jumat Agung membuat dunia harusnya berduka, duka cita kemanusiaan dan umat beragama. Jumat Agung yang saat ini kita hayati menjadi bagian karya Allah, Bapak Ibu Saudara. Baiklah, dengan sikap yang sesungguhnya memandang kepada Yesus yang tersalib, kita akan mengenal satu kehidupan yang sebenarnya Allah ingin kita lakukan dan isi. Menghadirkan untayan kasih yang bisa dilihat oleh dunia sekitar kita sebagai sebuah karya yang indah. Itu yang akan menghiasi kehidupan yang Allah inginkan pada orang-orang yang percaya, para murid Yesus. Walaupun memang sekitar dan dunia belum tentu menerima, tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita juga memahami ketika ada seorang yang mengatakan, benarlah dibilang manusia mati meninggalkan karya untuk dikenang. Jadi apakah karyamu? Semua kita memang akan mati, Bapak Ibu Saudara, dengan cara yang kita tidak tahu. Dan di sini saya mengajak kita untuk oma dan opa usia dalam usia yang sholat mengatakan usia tua itu sudah dekat dengan kematian. Salah. Siapa yang bilang? Tidak ada urutan-urutan yang seolah oh saya masih jauh karena saya masih anak-anak, saya masih muda. Yang sudah dekat, yang sudah lansia, sangat tua, sakit-sakitan. Soal cara meninggal seseorang dan kapan,
itu bukan menjadi urusan kita. Walaupun memang kadang-kala nggak terhindar dalam sebuah indikasi orang yang sudah mendekati seolah akan meninggal, ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada rasa nggak nyaman, dan mungkin semakin gelisah hari-hari. Tetapi mari dalam firman Allah pada pagi ini di Jumat Agung, bukan soal memang berapa lama saya hidup di dunia, tetapi seberapa banyak karya kita persembahkan untuk keindahan hidup yang Allah inginkan. Seberapa banyak karya yang tidak orang bisa lihat, dan banyak orang terberkati dengan kehidupan Anda, bahkan sekalipun kemudian orang gak lagi bisa menemukan Anda dan hanya bisa mengenang diri Anda. Saya merasakan juga bahwa setiap kita bisa sekarang sedang mengingat di Jumat Agung ini orang-orang terbaik dalam hidup saudara Bapak Ibu yang telah meninggalkan kita. Sesuatu yang indah yang pernah dirasakan bersama dia, tapi sekarang gak lagi bisa dikembalikan dia. Selain ada karya di mana kehidupannya justru berpengaruh besar dalam kehidupan Anda. Tidak untuk saya mengajak kita larut dalam kesedihan, walaupun memang Jumat Agung bernuansa kesedihan, duka cita. Tapi justru di sini kita sadar betapa terbatasnya hidup seseorang itu. Sekalipun juga Yesus umur 33 tahun dia meninggal, mati disalib Bapak Ibu Saudara, usia amat muda. Tapi bukan soal mudanya, tapi apa yang sudah dia karyakan. Dan karena kematiannya membuka mata kita, kehidupan itu mengubah dunia, adalah juga membuat manusia selamat dari kuasa dosa. Sebab dia telah dipakai Allah untuk menebus manusia dari kuasa dosa. Yesus sudah mati, ya, pada waktu itu. Tubuhnya tergantung dan tidak bisa hidup kembali waktu itu di Jumat Agung, ya. Semua berduka, iya. Menangis, iya. Semua ketakutan setelah kematian Yesus, iya. Tapi ada yang tidak pernah mati, yang tidak pernah tersentuh oleh ketakutan, yaitu karyanya akan selalu hidup. Dia akan masuk dalam kehidupan para muridnya dan perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, dan bahkan Anda dan saya saat ini. Karya yang menghidupkan, yang sungguh-sungguh memberikan berkat buat dunia ini dan mengerti bagaimana seharusnya dunia menghidupkan realita yang Allah berikan sampai akhir. Dalam Mazmur 90 ayat 12 disebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hari-hari Anda dan saya bisa dihitung. Tak tahu kan hari esok apa yang akan terjadi. Bahkan mungkin setelah ini kita nggak tahu. Tetapi bagaimana Anda dan saya bijaksana menghayati hidup di hari-hari yang bisa berhenti. Maka mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, segera perhatikan, segera kembalikan, segera tata dengan baik apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sesuai dengan porsinya. Di tengah-tengah keprihatinan yang kita lihat di sekitar kita, persembahkan apa yang kita bisa lakukan dalam sebuah karya. Bahkan sampai kemudian ketika Anda dan saya tiada, orang-orang akan mengenangnya dan terinspirasi. Jangan ada dengki.
Jangan ada keegoisan, ambisi diri, kerakusan, kesombongan, keangkuhan. Dibiarkan melekat dalam setiap karya yang hendak dipersembahkan dalam hidup Anda ini. Apapun yang sedang kita lakukan, menyikapi kondisi-kondisi yang ada, dasari oleh karena cinta kasih. Dasari oleh karena melihat kasih Allah dalam hidup Anda. Maknai hidup ini sesuatu yang penuh anugerah untuk kita hargai sungguh-sungguh dan tidak kita sia-siakan sekecil apa. Yesus sudah mati di salib itu, tetapi karyanya tetap hidup. Mari hidupkan, nikmati kehidupan dalam berkarya, dan kiranya Jumat Agung tidak akan berhenti pada sebuah duka cita yang Anda miliki, tetapi akan kembali dirasakan sebuah harapan kehidupan yang akan lebih baik akan terjadi di sekitar kita. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman, mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif Amin, dan kepada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang dikaruniai oleh Roh Kudus, karena yang menderita di bawah kita, salibkan mati tunggal pada hari yang ketiga bangkit pulang ke rumah, naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang berkata, aku percaya kejadian Yesus. Silakan. Kita dengar nas pembimbing diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahan akan meluap dengan air buah anggur. Dan diiringi dengan pujian Tuhan, pujian syukur atas NKB 1972. Besarlah untungmu.
untuk mendoakan persembahan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji syukur dan terima kasih ya Bapa, atas kasih kurnia-Mu yang menyertai kehidupan kami. Begitu juga dengan apa yang Engkau telah berikan pada kami. Berkat yang tercurah yang kami rasakan, dan pada kesempatan ini yang indah ini Bapa, kami mau menyerahkan persembahan yang berasal daripada-Mu sebagai rasa ungkapan syukur kami. Berkatilah persembahan ini ya Bapa, agar terpakai di dalam kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Sidang Jumat yang kasih Yesus Kristus, bersama kami mendengarkan waktu Jumat, dan atas nama Jumat dan majelis mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Mas Raja Priatno pada pagi ini di dalam ibadah Jumat Agung, serta pemain musik, pro kantor, dan kita sekalian yang hadir pada saat ini dalam ibadah langsung melalui siaran di Facebook. Untuk diberitahukan bahwa pada Paskah tanggal 12 April tetap dilaksanakan ibadah seperti ini pada pukul 8. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama Bapak Ibu Saudara kita menaikkan doa. Bapa di surga, kami hendak membawa pergumulan setiap pribadi kami, khusus saat melihat realita yang dirasakan dan dialami tidak seperti keinginannya. Ada perendahan, hinaan, bahkan aniaya, sakit yang boleh membuat setiap kami berteriak dan ingin membalas bahkan ketidakpuasan dalam kenyataan hidup ini, apapun persoalan yang ada. Bapa, berilah kami tetap ditenangkan, diteduhkan oleh Roh Kudus-Mu, agar kami bisa melihat sikap yang harus kami lakukan dalam terang sebagai murid Yesus, memandang karya Allah, pemeliharaan Allah dalam kehidupan ini. Ajarlah kami juga menghayati motivasi kami menjalani kehidupan kami dengan segala sikap dan tindakan yang sudah kami ambil untuk sesama kami, bahkan juga apa yang kami perjuangkan. Apakah betul-betul oleh karena cinta kasih kepada Allah dan sesama, ketulusan dan keikhlasan? Bapa, kami bawa juga bagi setiap kami yang menyikapi dampak penyebaran COVID-19 yang sangat tidak mudah, oleh karena kami tidak tahu pasti kapan akan selesai, yang berpengaruh pada keuangan keluarga, kehidupan sosial keluarga, pekerjaan, usaha, aktivitas keseharian kami. Apapun yang kami mau katakan, Tuhan, bimbing kami bisa mengerti yang kami katakan kepadamu. Dan kami percaya Bapa, Engkau pakai orang-orang yang boleh tetap memperhatikan, menyikapi kondisi ini dengan baik, dan semua dapat melihat hal yang memberikan pengharapan. Pemerintah kami, pemimpin-pemimpin daerah, bahkan pihak-pihak terkait yang dengan sungguh-sungguh penuh dengan hati yang tulus ikhlas mau berkorban, menolong, membantu sesama yang kesulitan. Kami percaya Bapak, ada banyak cara Kau pakai setiap kami untuk bisa meringankan beban yang sedang kami rasakan saat ini. Engkau memberkati setiap orang yang tergerak, yang sungguh boleh menghadirkan pengharapan dari kasih yang nyata, karya kasih yang terus menginspirasi, bahkan mendorong setiap kami tidak hanya diam dan menonton. Biarlah setiap orang ikut tergerak di dalamnya, saling bahu membahu,
siapapun orangnya, apapun jabatan, apapun statusnya, seperti apa usianya saat ini, semua sehati di dalam kasih. Dan Bapa, kami percaya selalu ada harapan bahwa pergumulan ini akan kami bisa lewati. Kami bisa melihat rancangan Allah. Engkau membentuk setiap pribadi, keluarga di rumah masing-masing. Setiap kami dalam pekerjaan, dalam usaha, apa yang kami perjuangkan, yang kami kejar keseharian kami, hendak kami satukan sebagai sebuah kerendahan hati untuk hormat dan kemuliaan nama Allah Bapa saja. Bapa, inilah kami. Tetaplah Engkau bersama kami, di tengah kami mengkaryakan kehidupan hingga usia kami selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa doa ini dan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini terang kami yang musuh, dan ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami, dan janganlah kami mencoba, sekali kami kepada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan sikap berdiri kita akan menyambut apa yang Allah ingin kita lakukan. Maka pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus Kristus dengan senantiasa bersyukur atas segala anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jalanilah hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Dengan semangat berkarya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan memelihara saudara. Tuhan menerangi saudara dengan wajahnya dan mengasihani saudara. Tuhan menunjukkan wajahnya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.